Banyak sekali fenomena yang terjadi di dalam dunia spiritual. Salah satunya adalah pengalaman di mana bahwa seseorang merasa bertemu dengan gurunya, merasa dibimbing gurunya, merasa diwejan atau diberikan motivasi, ya, atau diarahkan, diberi petunjuk ya oleh siapapun ya, oleh gurunya atau oleh seseorang yang mungkin dipercaya seperti itu ya. Nah, pada pagi kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang hal ini ya. Bagaimana fenomena-fenomena itu bisa terjadi. Bahkan yang paling parah adalah seseorang itu bisa bertemu dengan orang yang sangat dicintainya atau sangat dipercaya dalam bentuk fisik ya. Kadang-kadang tidak hanya mimpi tapi beneran betul-betul ketemu langsung seperti ini. Nah, disinilah saya ingin sedikit menjelaskan atau mengupas ya kenapa fenomena-fenomena itu bisa terjadi dan sebetulnya itu fenomena apa seperti itu ya. Oke. Nah, sebelumnya untuk yang ada di YouTube silakan untuk like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan komen ya. Seperti itu. Oh, jadi gini ya teman-teman ya. Banyak sekali saya temui bahkan juga saya pernah mengalaminya langsung dan banyak orang yang telah mengikuti kelas saya atau mengenal saya juga mengalaminya seperti itu ya. Ada beberapa orang yang karena mungkin koneksi. Jadi karena ada getaran batin yang sama, yang cocok, yang seimbang, yang selaras, kemudian dia merasa bisa bertemu dengan orang yang dituju, misalkan guru atau seseorang yang dipercaya seperti itu, merasa dibimbing di alam mimpi atau di dunia nyata bahkan ya seperti itu ya. Dia mungkin ketika punya masalah kemudian dikasih petunjuk. Nah, ini sebetulnya apa ya? Nah, ini kita harus menjelaskan juga. Sebetulnya sudah lama ya saya mengalami kejadian-kejadian ini dan juga teman-teman juga mengalaminya ya. Nah, cuman saya belum pernah menjelaskan ya. Makanya pada pagi ini saya tiba-tiba kepengen menjelaskan ini ya. Atau sedikit tidak menjelaskan sebetulnya ya, tetapi istilahnya apa ya, menurut pengalaman saya sendiri dan menurut tafsiran-tafsiran ala saya sendiri sebetulnya. Oke, jadi seperti ini ya. Ada beberapa orang yang bertemu dengan seorang guru atau seseorang yang mungkin spiritual ya. Nah, biasanya si murid atau seseorang ini yang merasa dibimbing ini, dia akan kemudian merasa bahwa itu adalah gurunya, menemuinya seperti itu ya, atau membimbingnya dan sebetulnya sesuai dengan pengalaman saya yang saya alami sendiri, si guru atau orang yang dipercaya tersebut sebenarnya tidak pernah menemui sebetulnya. Nah, jadi ini fenomena yang menarik ya. Sebetulnya tidak pernah guru itu menemui seseorang atau muridnya atau entah siapa ya, itu tidak pernah dia lakukan ya sebetulnya. Jadi itu fenomena alami, fenomena mungkin bawah sadar atau apa ya, karena mungkin kecocokan, karena mungkin saking cintanya dan sebagainya. Tetapi secara personal guru tersebut atau orang yang berkesadaran tersebut sebenarnya tidak pernah menemui, tidak pernah andil, tidak pernah merasa bahwa dia melakukan apapun, entah itu membimbing, entah itu membina, entah itu yang saya maksud ini jarak jauh ya. Nah, mungkin nggak ketemu, tetapi tiba-tiba dia ketemu di alam mimpi atau di alam nyata bahkan seperti itu, sampai bisa nyata ya, sampai bisa benar-benar wujud. Nah, menurut tafsiran saya, sesuai dengan yang saya alami sendiri juga dan pengalaman teman-teman, itu sebetulnya hanya fenomena bawah sadar ya, karena kecocokan, karena kesinkronan ya. Bahkan ada seseorang yang tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal sama sekali, tiba-tiba merasa ketemu di dunia yang mungkin mimpi atau di dunia yang
langsung, tapi pertemuan itu seperti mungkin di mana gitu ya. Nah, nah ini sebetulnya adalah menurut tafsiran saya itu adalah fenomena bawah sadarnya sendiri atau fenomena dirinya sendiri sebetulnya. Jadi bawah sadar itu sangat canggih ya. Dia sangat canggih untuk memproyeksikan apapun yang Anda yakini sebetulnya. Jadi dia itu memproyeksikan dan bahkan menggambarkan dan bahkan bisa memunculkan secara kasat mata seperti bertemu langsung gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa ketemu temennya itu di beberapa tempat seperti itu ya. Saya pernah ada temen cerita seperti itu ya. Jadi keluarganya sampai bingung ya. Si A ketemu di sini, si B ketemu di sini, si C ketemu di sini, dan itu satu waktu ya. Seperti nah akhirnya jadi orang jadi bingung ini apa gitu ya. Jadi sebetulnya adalah fenomena bawah sadarnya sendiri. Jadi ketika Anda bertemu atau dengan seorang yang tercerahkan atau ketemu dengan seseorang yang Anda percayai atau Anda sinkron di sana, dan kemudian tiba-tiba Anda merasa dibimbing di alam mimpi atau bahkan bertemu di alam nyata seperti kasat mata seperti ini, sebetulnya itu adalah diri Anda sendiri ya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi itu adalah diri Anda sendiri yang mewujud. Mengapa kemudian wujudnya seperti guru A atau guru B atau guru C atau si A si B si C ya? Karena bawah sadar itu mengacanya itu pada si A, sehingga kemudian dia mewujud seperti si A gitu ya. Jadi sebetulnya itu diri Anda sendiri yang membimbing diri Anda sendiri, tetapi wujudnya itu seperti guru, bahkan seperti malaikat mungkin ya. Itu sebetulnya menurut saya itu adalah diri Anda sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan guru. Memang guru itu berfungsi ya, guru sebagai jendela ya, karena getaran guru yang mungkin bagus, mungkin tercerahkan, mungkin ada getaran kesadaran, sehingga kemudian itu memancing kesadaran diri Anda sendiri untuk bangkit. Nah, di sanalah kemudian kesadaran Anda itu membimbing diri Anda dalam bentuk guru tersebut. Seperti itu ya kira-kira. Nah, ini sementara penafsiran saya sendiri, karena ada beberapa orang yang kemudian merasa bertemu saya juga di alam mimpi, di alam getaran, entah di alam apa saya juga nggak tahu. Tetapi faktanya saya tidak pernah melakukan apa-apa ya. Saya tidak pernah andil apa-apa. Saya tidak merasa membimbing secara person kayak seperti ini. Apalagi saya juga tidak bisa untuk pergi ke seperti apa ya, seperti jin ya. Tiba-tiba melesat ke daerah mana kemudian memberi bimbingan. Saya tidak bisa melakukan itu semua secara person, secara diri Anda seperti itu. Dan ada beberapa orang yang merasa ketemu saya entah di alam mimpi, di alam nyata, di apalah saya nggak tahu seperti itu, dan itu sama sekali tidak benar ya. Jadi saya tidak merasa andil dan merasa melakukan hal tersebut, sehingga kemudian yang saya simpulkan adalah itu adalah bawah sadarnya sendiri, itu adalah dirinya sendiri yang berwujud baik karena terpancing oleh getaran-getaran yang ada sebetulnya. Jadi karena alam ini adalah sebetulnya satu ya, satu kesatuan, sehingga kemudian sesama getaran yang sama itu akan saling mengaktifkan seperti itu ya. Jadi saling memancing ya. Orang yang getarannya sama, baik ketemu baik, getaran kesadaran, dan orang yang mencari kesadaran, guru yang berkesadaran dan murid yang betul-betul mengharapkan kesadaran secara batiniah, dia akan nyambung seperti itu. Nah, ketersambungan ini kadangkala menimbulkan proyeksi bawah sadar, tapi bawah sadar itu tujuannya juga bukan menipu ya, itu hal alami sebetulnya. Cuman kalau Anda tafsirkan dengan tafsiran yang tidak pas, jadinya tertipu seperti itu. Sehingga kemudian Anda mengkultuskan seseorang. Anda menganggap, wah ini guru luar biasa, ini bisa menumi saya, ini bisa jarak jauh, ini bisa pecah jadi 11 atau jadi berapa. Itu fenomena yang sangat menipu sebetulnya ya. Sebetulnya bukan menipu, tapi Anda bisa tertipu di sini. Bahkan ketika sang guru atau seseorang yang tercerahkan tersebut menimpali atau mengiyakan, misalkan ada murid seperti itu datang
Kemudian dia bertanya kepada seorang guru, guru tadi malam saya bertemu dengan engkau dan engkau bimbing seperti itu. Dan gurunya mengiyakan, iya memang saya bimbing seperti itu. Karena saya bisa jadi banyak, karena saya bisa bisa menerobos di seluruh alam misalnya. Nah ini berbahaya sekali sebetulnya. Nah disinilah jebakan bagi seorang guru dan jebakan bagi seorang murid juga, karena murid bisa mengkultuskan guru karena hal-hal fenomena tersebut. Dan sang guru juga bisa terjebak karena fenomena ini. Sebetulnya dia tidak pernah melakukan apa-apa, dia tidak pernah andil apa-apa, tetapi karena ada kesempatan, karena ada peluang, karena ada ruang di mana dia bisa mengontrol sang murid dengan cara ini, dengan kondisi semacam ini, sehingga kemudian terjadilah saling terjebak ya sebetulnya. Nah, jadi ini yang saya maksud, ini banyak fenomena yang terjadi dan ini tidak dipahami sebetulnya. Sehingga kemudian orang merasa ketika dia, nah yang bahaya itu pengkultusannya sebetulnya ya. Padahal itu diri Anda sendiri, bawah sadar Anda sendiri, diri sejati Anda sendiri yang mungkin membimbing Anda, tetapi dalam bentuk guru. Ini yang harus Anda pahami. Jangan sampai Anda kemudian menyembah atau mengkultuskan atau menganggap guru tuh lebih tinggi, setinggi-tingginya ya, bahkan seperti Anda kemudian takluk, tunduk dan di bawah kendalinya seperti itu ya. Bukan saya tidak ingin mengajari untuk tidak menghargai guru, bukan ya, tapi ini harus jelas dulu. Fenomena ini harus jelas dulu, harus benar-benar clear. Ya, seperti itu kira-kira ya. Karena ini juga sudah lama sekali dan kebetulan yang belum pernah saya bahas sebelumnya ya di YouTube saya atau di video saya di Facebook ya. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya teman-teman ya. Jadi ketika Anda itu sedang bergaul dengan seseorang yang mungkin lebih tercerahkan, lebih punya kesadaran dan sebagainya, atau dalam bahasa Islamnya itu ma'rifat, tiba-tiba kemudian Anda mendapati Anda dibimbing di alam mimpi dan sebagainya, atau bertemu di Mekah misalkan. Yang saya alami sendiri, saya tidak pernah melakukan apa-apa pada siswa tersebut. Saya tidak punya andil apa-apa. Bahkan saya pernah mengalami satu kondisi di mana ketemu seorang siswa, dia bisa memahami semua, tiba-tiba dia paham. Padahal saya tidak menjelaskan apapun, saya ngomong-ngomongnya biasa, tapi dia tiba-tiba paham seperti itu. Nah, ini kalau tidak disadari, maka yang terjadi bisa terjebak juga. Karena kemudian sang guru bisa merasa bahwa loh ternyata orang itu dekat dengan saya, kemudian dia bisa tercerahkan. Nah ini nanti terjadi pengakuan atau keakuan diri seperti itu ya. Dan ini juga harus saling dijelaskan sebetulnya. Guru juga harus menjelaskan pada murid bahwa oh itu adalah bawah sadarmu sendiri. Itu adalah fenomena dirimu sendiri yang bangkit, kebaikanmu, kesadaranmu, jati dirimu yang kemudian lahir dalam bentuk saya karena kamu melihatnya saya. Nah misalkan seperti itu ya, atau kamu melihatnya si guru A gitu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah saling clear, saling paham, sehingga kemudian sang murid bisa mandiri ya, karena guru sebetulnya hanya jendela saja. Ketika kamu sudah melihat, oke, kamu akan jadi diri kamu sendiri. Silahkan kamu bentuk diri kamu sendiri sesuai dengan diri kamu sendiri, setotal-totalnya seperti itu ya. Guru hanya sebagai trigger atau sebagai pancingan atau sebagai ya seperti pancingan ya, pemanas ibaratnya, biar panas dulu. Kalau motor itu sudah dipancing, sudah panas, nah jalannya lebih enak seperti itu. Jadi seperti pancingan-pancingan aja, trigger aja sebetulnya ya. Tetapi total semua yang mengalami, total semuanya adalah ke diri Anda sendiri. Jadi mandiri ya. Murid akan jadi mandiri, murid akan jadi dirinya sendiri, murid akan sesuai dengan bentukannya dirinya sendiri sesuai dengan dia seperti itu. Sehingga kemudian banyak terjadi kemandirian individu ya. Kesadaran itu individu, bukan kelompok. Kesadaran itu walaupun mungkin orang-orang berkelompok, tapi hasilnya adalah individu seperti individu yang tercerahkan. Ketemu individu yang tercerahkan. Orang yang punya jati diri sesuai dengan dirinya sendiri, dan itu akan saling ketemu dengan sendirinya sebetulnya. Jadi pertemuan antara orang yang tercerahkan atau orang yang berkesadaran itu bukan karena ngikut sebetulnya,
Bukan karena ngikut, karena dia jadi dirinya sendiri. Ya, ketika saya jadi diri saya sendiri dan Anda jadi diri Anda sendiri, justru ketemu gitu loh, justru ketemu. Saya tidak ngikut Anda, saya tetap sesuai dengan prinsip saya sendiri, Anda sesuai dengan prinsip Anda sendiri seperti itu. Sesuai dengan jalan kebenaran, sesuai dengan jalan kesadaran yang tertanam di dalam dirimu, sesuai dengan warnamu ya. Saya juga sesuai dengan warna saya. Tetapi ketika kita saling mandiri, ketika kita saling jadi diri sendiri, ketika kita saling ketika kita menjadi individu secara totalitas, disitulah justru ketemu gitu. Ya, disitulah justru ketemu, saling cocok, saling klik, saling nyambung di sana ya. Karena apa? Kesejatian atau kesadaran itu sebenarnya tunggal ya. Dari manapun orang mengakses, dia akan masuk ke lokasi yang sama, di lingkungan yang sama, ibarat ruangan itu sama, sehingga yang dirasakan itu sama walaupun warnanya beda-beda, karena mereka melalui jalan yang berbeda-beda, tetapi akan ketemu di sana keesaan, ketunggalan yang universal ya. Itu akan ketemu dengan sendirinya, bukan karena saling mengikuti, bukan karena saling ngekor, tetapi karena jadi diri sendiri seperti itu. Nah, ketika Anda jadi diri sendiri, Anda akan mempunyai teman, mempunyai sahabat yang juga menjadi dirinya sendiri seperti itu, dan kalian akan ketemu ya. Ketemunya itu bukan karena paksaan, tapi karena cocok, karena klik, karena nyambung, karena nyaman seperti itu, karena saling paham ya. Dan biasanya orang seperti itu sudah tidak mempersoalkan perbedaan tentang mungkin dari segi fisik, dari segi karakter, dari segi sikap, walaupun berbeda-beda, bahkan mungkin dari segi agama yang berbeda, itu tidak masalah, karena kuncinya adalah satu ya, di keesaan, di ketunggalan itu sama ya. Ketika orang sudah mengalami itu akan sama. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk pagi ini. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi secara spiritual atau fenomena mistik atau fenomena gaib yang semacam-macam ini banyak terjadi penipuan bahasanya, atau dalam arti bukan penipuan ya, sebenarnya tidak menipu. Alam bawah sadar Anda itu ya alami sebetulnya, cuman kadang pikiran Anda yang menafsirkan secara salah, kemudian Anda mengkultuskan, kemudian Anda menganggap orang ini lebih juara, padahal sama. Setiap orang adalah punya kesadaran, setiap orang itu adalah punya di dalam dirinya. Ketika Anda sudah mampu melihat secara jelas ke dalam diri Anda dan di dalam setiap jiwa itu ada kesadaran ya, itu adalah intinya adalah tetap sama aja ya. Jadi antara guru, antara orang lain dan diri Anda sendiri sebetulnya sama. Perbedaannya adalah tingkat orang yang mengalami, mengakses ke dalam jati dirinya dengan Anda mungkin berbeda seperti itu. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi kita harus bisa mengupas sehingga ketemu jati diri Anda yang sesungguhnya. Nah, ketika Anda ketemu jati diri Anda yang sesungguhnya, ternyata jati diri Anda yang sesungguhnya itu sama dengan jati diri orang lain. Jadi sama sebetulnya, jadi satu kesatuan ya. Yang membedakan itu hanya wadahnya, hanya tubuhnya sebetulnya. Tapi pada intinya, di dalam inti yang paling inti itu satu sebetulnya. Satu di dalam banyak tubuh ya, satu di dalam banyak bentuk, itu aja sebetulnya. Sebetulnya satu kesatuan ya. Maka ketika Anda bisa mengenali diri Anda, menemukan jati diri Anda, maka Anda akan bisa memahami semua orang sebetulnya. Ibarat Anda ingin memahami lautan, ya tidak perlu Anda minum air laut itu semua ya. Cukup Anda itu merasakan sebutir garam saja, Anda rasakan di situ. Sama, Anda bisa merasakan seluruh rasa dari air laut, seperti itu kira-kira ya. Logikanya ini dilogikakan, karena sebetulnya nggak bisa dilogikakan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk pagi ini ya, saya kira cukup. Kurang lebihnya, jika ada keterangan atau penjelasan yang mungkin agak ekstrim, ya saya mohon maaf ya. Dan ini memang apa adanya dari saya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.